sobat, jumpa lagi sama gue Jai. Kali ini gue mau ngebahas soal jalur yang gue lintasi saat ini sobat. Jadi ini gue melintas pada waktu sebelum tragedi atau sebelum kejadian penertiban PKL jalur puncak ya sobat ya. Jadi gue melintas saat ini kondisinya seperti ini ya sobat, sebelum dilakukannya penertiban PKL jalur puncak. Mungkin pada waktu itu adalah hari yang paling menegangkan bagi pedagang kaki lima, atau hari yang paling menyedihkan juga untuk pedagang kaki lima yang telah dilakukan penggusuran oleh pemerintah setempat ya. Nah, kawasan puncak ini berhubung masih daerah kawasan Kabupaten Bogor ya, jadi oleh Pemda Kabupaten Bogor. Nah, kondisinya seperti ini sobat ya, sebelum digusur. Jadi masih banyak pedagang-pedagang kaki lima ya, bahkan bangunan-bangunan permanen di sini. Sebenarnya ini tidak boleh ya sobat ya, karena bukan peruntukannya ya, bukan peruntukannya sobat. Ini ada bangunan tenda ya, ada beberapa bangunan tenda, dan sini udah mulai banyak juga tuh ya bangunan tenda. Dan bahkan di jalur ini nih, dulu waktu baru selesai pembangunan pelebaran jalan, ini pedagang-pedagang yang pakai tenda ini belum ada ya sobat ya. Jadi paling pedagang yang menggunakan sepeda motor atau gerobak aja ya didorong, ini tidak menggunakan tenda-tenda semi permanen kayak gini ya sobat. Ini tuh ya sekarang banyak ya sobat. Dan untuk hal ini ya, gua sudah menggali informasi juga, dan gua sudah dapatkan informasi juga kenapa pemerintah setempat yang berwenang ini melakukan penggusuran di jalur ini ya sobat. Jadi berdasarkan pengaduan atau pro dan kontra yang ada, pemerintah setempat menerapkan memang sudah peraturan dan perundang-undangannya ada diatur ya, dan pemerintah setempat juga khususnya Pemda Kabupaten Bogor untuk menjaga pelestarian dan estetika keindahan wisata jalur puncak Bogor ini guys. Karena jalur puncak Bogor ini salah satu wisata favorit ya yang ada di wilayah Kabupaten Bogor atau di Bogor ya sobat ya. Jadi pemerintah melakukan penggusuran karena untuk menjaga kelestariannya lingkungan ya, maupun untuk menghindari terjadinya pengaduan ya. Sering juga ada pengaduan yang di jalur puncak, pedagang kaki lima yang nakal kadang-kadang mengetok harga ya sobat. Dan terlepas dari itu, kenapa pemerintah setempat juga sebenarnya sudah menyediakan warung atau lapak itu di rest area dekat Gunung Mas ya sobat. Itu sudah disediakan lapak di rest area Gunung Mas dekat Kebon Teh itu rest areanya sudah jadi. Kita tadi melintas pertama kali ya sobat, itu rest areanya sudah jadi, tetapi para pedagang tidak mau menempati lapak yang telah disediakan pemerintah dengan alasan biasalah klasik, dengan alasan sepi, tidak ada pengunjung atau pelanggan yang mampir. Alasannya seperti itu ya. Dan menurut gue juga kenapa ya gua nggak mampir, karena kita nggak tahu juga ya sebenarnya itu udah dibuka atau belum, karena ngeliat banyak kios-kios yang tutup. Jadinya kalau gua nih, menurut gue ya sobat, karena perkiraan gue itu emang belum dibuka ya. Jadi kenapa gua nggak jajal mampir. Dan satu lagi nih, gue takut itu
kalau mampir kayak ke lapak-lapak kayak gitu ya, warung-warung di apa ya, di sugesti gue udah tertanam di jalur sini karena kan apa ya, jangan-jangan gue makan mahal nih harganya gitu ya, karena udah terkenal banget, jangan-jangan gue makan harganya nggak kira-kira gitu ya. Nah itu juga salah satu penyebab pengunjung enggan males gitu ya, mampir untuk jajan atau makan di situ ya sobat ya. Itu sih menurut gue aja ya, karena pernah juga kan gue dapet pengalaman gak enak. Pernah gue makan bakso gue 3 orang itu hampir 100.000, 3 orang hampir 100.000 pokoknya. Gue makan 3 orang lah, gue kaget kan, nanti mau nggak mau kan kita udah makan, kita udah bayar. Nah makanya gue kalau untuk di jalur ini ya, jalur puncak, gue kalau makan itu sekarang gue tanya dulu berapa harganya gitu. Gue nggak mau main pesen aja karena gue nggak mau terjebak ya sobatnya. Nah jadi itu pesan juga salah satu menurut gue ya, gue kenapa pedagang di lapak ini bisa sepi ya seperti itu ya sobat. Dan gue juga nggak mengurangi rasa turut berduka atas penggusuran itu buat pedagang-pedagang. Dan ini gue pesan aja sebagai masyarakat ya, agar pedagang juga lancar, kita liburan lancar. Jadi pemerintah itu sudah melakukan apa yang ditunjuk ya, apa yang sudah ada peraturannya, hanya melakukan sesuai dengan peraturan yang ada ya sobat. Bahkan pemerintah juga sudah menyiapkan tempatnya ya jika penggusuran itu dilakukan, jadi nggak asal gusur. Pemerintah juga sudah menyiapkan lahan dan tempat ya sobat. Jadi rest area di Gunung Mas itu adalah sengaja dibuat untuk pedagang-pedagang kaki lima ya sobat. Dan tadi gue menghimbau buat pedagangnya ya, ibaratnya kalau dagang jangan menggetok harga. Sekarang gue juga mau menghimbau buat pemerintah setempatnya ya. Gue sangat apresiasi juga buat pemerintah setempat telah melakukan penertiban di jalur kawasan puncak, karena memang menurut gue juga nggak indah juga ya, terlalu banyak pedagang-pedagang kaki lima yang menutupi pemandangan keindahan alam yang ada di sekitar sini ya sobat ya. Gue sangat apresiasi untuk pemerintah setempat, karena memang benar ini kita harus jaga kelestariannya estetikanya jalur puncak ini. Jadi gue kenapa berlibat ya, jadi belibet nih. Estetikanya, keindahan jalur puncak ini, kelestarian alamnya ya, karena benar-benar harus jaga. Salah satu ikon juga di Bogor Kabupaten ya, salah satu jalur liburan favorit ya puncak. Jadi benar-benar sangat mendukung dan mengapresiasi juga buat pemerintah setempat. Tapi setidaknya gue punya catatan juga buat pemerintah setempat ya. Perlu ditinjau juga ya, kenapa pedagang kaki lima itu bisa berjualan di tepi-tepi jalan, bahkan sampai mendirikan bangunan semi permanen ya. Itu perlu ditinjau juga, perlu diselidiki juga. Takutnya ada oknum aparat atau oknum lainnya yang memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut ya. Jadi kita harus adil juga, kita nggak bisa main salahin juga, tapi kita harus cari juga sebab dan akibatnya. Soalnya nggak mungkin juga kayak masyarakat itu berani mendirikan bangunan di kawasan yang tidak boleh ya sobat ya. Jadi himbauannya gitu aja, buat pemerintah setempat itu perlu diselidiki juga
perlu dipertanyakan juga kenapa pedagang itu berani. Dan seharusnya kan ada petugas yang keliling ya, untuk apalagi kawasan wisata ini nggak mungkin lah ya, pasti ada. Kalau di kata apa ya, polisinya, polisi pamung praja ya kalau disebutnya, nggak mungkin lah, pasti ada. Nah itu perlu dipertanyakan juga, nggak mungkin kan apa petugas itu diam aja ngelihat pedagang mulanya satu dua mendirikan tenda, harusnya kan ditegur ya kan, jangan malah dipintain duitnya. Pintain duitnya restoran atau pintain makannya. Ini catatan juga ya buat pemerintah kita, kan takutnya ya ada oknum-oknum yang seperti itu ya, memanfaatkan kondisi dan keadaan di sekitar ya. Jadi begitu ya. Nah, jadi gue kira gitu aja ya sobat ya. Tadi gue juga udah membahas soal pedagangnya, terus gue mengkritik pemerintah juga biar kita balance ya sobat ya. Jadi biar sama-sama enak sobat. Oke sobat, gue kira gitu aja ya untuk masalah trek ya yang kita lewati ini. Keindahan alam jalur puncak ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kelestarian dan estetika keindahan alamnya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.